Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak ibu. Semuanya disiplin, hadir tepat waktu, semangatnya luar biasa. Coba lihat temannya di samping kanan kiri, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, nak? Tata, kenapa Tata? Sakit. Kita doakan Tata cepat sembuh ya, supaya bisa bersekolah lagi seperti biasa. Nah, sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau bantu Bu Guru pimpin doa? Jikri. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Jikri. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam hati kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, aku puja kau kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri, kepadamu relaku beri.
Terima kasih ya, sudah semangat menyanyikannya. Anak-anak ibu masih ingat tidak ya materi kita kemarin? Kemarin kita belajar apa, Rogo? Pikiran pokok. Apa itu pikiran pokok, Nak? Siapa yang masih ingat? Ya, Rogo? Ide pokok bacaan atau gagasan utama dari bacaan. Ide pokok bacaan atau gagasan utama pada bacaan. Mantap. Kemudian kita belajar apa lagi? Tama? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa golongan, Nak? Siapa yang masih ingat? Rogo. Herbivora, mantap. Dopi. Omnivora. Satu lagi, Alpi. Karnivora. Herbivora itu apa ya? Tama. Hewan pemakan tumbuhan. Mantap. Karnivora apa ya, Nak? Ajra? Hewan pemakan daging. Luar biasa. Omnivora. Radit? Makan daging dan makan rumput. Pemakan daging dan makan rumput. Iya, atau makan tumbuhan. Luar biasa anak-anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan belajar daur hidup hewan dan lagu bertangga nada minor. Oke, perhatikan ya, Nak, gambar di depan. Gambar apa yang kamu lihat? Angkat tangan. Jikri, gambar apa yang kamu lihat, Jikri? Kucing. Kucing apa? Kucing yang mempunyai anak. Radit? Burung. Burung juga punya anak. Ulatnya sedang apa tuh? Keluar dari telur, menetas namanya. Nah, di situ ada gambar burung dengan anaknya, kemudian kucing yang baru lahir, ya kan? Ulat yang baru menetas. Nah, setiap hewan itu cara berkembang biaknya, cara pertumbuhannya itu berbeda-beda. Ya kan? Coba lihat. Kucing dengan burung sama tidak? Cara berkembangnya. Cara bertumbuhnya sama tidak? Berbeda-beda ya, Nak? Iya, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi setelah belajar ini, kalian dapat membedakan jenis daur hidup hewan, kemudian membuat diagram daur hidup hewan, menemukan lagu anak bertemakan hewan, dan menyanyikan lagu pilihan kalian di depan kelas. Siap untuk belajar hari ini? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem ya, Nak. Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Uci? Interaksi antara? Ya, interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Menurut kalian, hewan apa saja ya yang ada di ekosistem? Angkat tangannya, Nak. Hewan apa saja yang ada di ekosistem? Uci? Kucing. Ayam. Dopi? Burung. Belalang. Nah, ekosistem apa saja? Ekosistem apa saja yang ada di sekitar kalian? Ada ekosistem apa? Di rumah Priska ada ekosistem apa kemarin? Ekosistem kolam. Kalau di tempat Jikri, ekosistem apa, Nak? Ekosistemnya ekosistem apa? Di belakang rumah ada ekosistem apa ya kira-kira? Ekosistemnya, Nak? Sungai. Ya kan? Ada di belakang rumah sungai kan? Ekosistem sungai. Kemudian kalau yang suka menemani ayahnya ke ladang sawit tuh ekosistem apa namanya? Ekosistem kebun. Mantap. Nah, tahukah kamu cara hewan itu bertumbuh dan berkembang? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Tama. Kucing. Kucing, bagaimana cara kucing kamu bertumbuh dan berkembang? Coba ceritakan. Beranak. Kemudian? Jadi kucing dewasa. Langsung jadi kucing dewasa, Nak? Jadi kucing muda dulu. Anak kucing. Kemudian kucing remaja. Jadi kucing dewasa. Nah, pertumbuhan kucing
dari dia lahir jadi anak kucing seperti kucingnya Tama, kemudian menjadi kucing remaja dan kucing dewasa, itulah yang dinamakan daur hidup. Kucing, daur hidup kucing. Kalau begitu daur hidup itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Pak Rogo, daur hidup itu apa? Tanpa metamorfosis, dengan metamorfosis sempurna. Oke, nah inilah yang akan kita pelajari hari ini ya nak, agar kita lebih tahu tentang daur hidup, kita akan berdiskusi melalui kelompok. Anak-anak ibu sudah berada di kelompoknya? Coba lihat teman kelompoknya sudah lengkap? Sudah, kalau begitu ibu akan bagikan LKPD ya nak. Masing-masing kelompok ambil LKPD-nya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini sama beserta bahan ajarnya ya. Bahan bacaan tambahan selain daripada buku kamu. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Baik, semuanya sudah dapat LKPD? Nah, di buku kamu ada teks halaman 38. Siapa mau bantu Bu Guru baca? Buku teks. Ayo dikeluarkan buku teksnya. Halaman 38. Ayo, Tama baca. Bacanya yang kuat ya, Tama, biar temannya dengar. Iya. Iya. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Nah, dari teks yang sudah dibaca teman kamu, di sini ada mengenai daur hidup. Apa itu daur hidup, nak? Dari teks ini yang sudah dibaca teman kamu ini, apa itu daur hidup? Apa? Rogo? Daur hidup apa, nak? Yang lain? Ada yang tahu? Carol? Apa itu daur hidup? Dari teks yang sudah dibaca tadi? Ya, pertumbuhan hewan dari kecil sampai besar. Ada lagi yang lain? Alpi? Apa Alpi? Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Iya. Tahap pertumbuhan atau perkembangan suatu hewan dari dia lahir atau menetas sampai dia menjadi dewasa. Nah, sekarang amati media yang ada di depan ya, nak. Mulai dari yang pertama.
Ini namanya media diorama. Ibu sudah membuat media ini agar kalian lebih memahami apa itu daur hidup. Ini hewan apa ya, Nak? Ayam. Perhatikan ya, ayamnya menetas dari telur. Kemudian menjadi anak ayam. Kemudian menjadi ayam dewasa. Bagaimana bentuknya dari dia menetas sampai dia dewasa, bentuknya bagaimana? Apakah berubah? Tidak berubah? Ayam dari menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi dewasa, ternyata tidak mengalami perubahan bentuk. Kalau begitu ini disebut apa ya? Iya, Rogo, tidak mengalami metamorfosis karena bentuknya tidak berubah. Mantap, beri tepuk tangan untuk Rogo. Kemudian ibu punya yang lain ini. Kira-kira ini mengalami metamorfosis tidak ya? Ini hewan apa ya? Kupu-kupu, iya. Pertama, telur. Dari telur menjadi larva. Kemudian menjadi pupa atau biasa kita sebutnya ini apa? Kepompong, mantap. Kemudian setelah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Bagaimana pertumbuhannya? Apakah sama seperti ayam? Jadi apa yang dialami kupu-kupu? Bentuknya berbeda-beda. Berarti kupu-kupu mengalami metamorfosis. Metamorfosis apa ya, Nak? Sempurna, mantap. Kenapa sempurna? Iya, bentuknya berubah-berubah atau berbeda-beda. Nah, Ibu punya satu lagi. Siapa yang kira-kira bisa menerangkan ini? Ayo. Ayo. Siapa yang mau? Oke, Rogo. Daur hidup apa ini, Rogo? Jangkrik. Belalang ini, Nak. Daur hidup apa ini? Telur. Pertama-tama Dari telur. Telur. Kemudian menjadi kupu-kupu jangkrik remaja. belalang, Nak. Nimpa. Belalang muda. Kemudian belalang muda juga Belalang muda menjadi belalang dewasa. Oke. Nah, bagaimana pertumbuhan belalang ini? Apakah sama seperti kupu-kupu ataupun ayam? Tidak. Dia menjadi apa saja ini? Telur. Dari telur menjadi belalang muda. Kemudian belalang remaja dan belalang dewasa. Kira-kira ini mengalami metamorfosis tidak ya? Mengalami. Oke, mantap. Tapi tidak sempurna. Nah, kalau begitu ayam tidak mengalami metamorfosis. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan video sebagai informasi tambahan untuk kalian mengerjakan LKPD ya. Diamati videonya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Nah, adik-adik, perhatikanlah gambar berikut ini. Sebutir telur menetas menjadi seekor anak ayam. Anak
ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur. Nah, urutan peristiwa tersebutlah yang disebut dengan daur hidup. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa. Perhatikan ya, Nak. Golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Contohnya kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Lalu, ada hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis terbagi dua, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis berasal dari kelompok serangga, amfibi, moluska, udang-udangan, dan lain sebagainya. Perhatikan ya, Pada Nak. Videonya. metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas sangat berbeda dengan induknya. Urutan metamorfosis sempurna pada serangga yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Telur menjadi fase paling awal dari proses terbentuknya individu baru. Pada hewan yang bermetamorfosis sempurna, telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Larva biasanya berbentuk ulat. Jika telur yang menetas menjadi larva, maka serangga tersebut termasuk ke dalam jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Bentuk larva sangat berbeda dengan bentuk dirinya pada fase dewasa. Larva akan masuk ke fase berikutnya yaitu pupa atau Perhatikan kepompong. ya, Nak. Pada fase pupa, serangga dalam keadaan tidak makan dengan waktu yang cukup lama. Pupa hanya dialami jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang terakhir adalah fase imago. Imago merupakan bentuk dewasa. Setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi imago atau individu dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari metamorfosis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan yang dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang lainnya yaitu nyamuk. Selanjutnya, lalat. Perhatikan, Nak, videonya. Selanjutnya, semut. Duduknya yang rapi. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna dengan urutan secara umum yaitu telur, Duduknya yang rapi. katak muda, katak dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak Perhatikan sempurna, ya. bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian yang belum terbentuk seperti sayap. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimfa, dan terakhir adalah imago. Beberapa serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, belalang, jangkrik, dan capung. Baik. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kita akan membuat daur hidup 3 hewan, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis, mengalami metamorfosis sempurna, dan tidak sempurna. Ayo masing-masing kelompok ambil kertas kartonnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6.
6. Baik, waktunya 15 menit ya nak. Dimulai dari sekarang. Ayo bekerja sama agar pekerjaannya cepat selesai. Boleh dihias, boleh diberi warna, pokoknya dibuat bagus. Ayo kerjasama ya, Ferdi. Insan, kerjasama. Punya chat? Digeser aja kursinya kalau mau gini supaya lebih mudah. Ayo kerjasama ya nak. Digeser aja kursinya gini. Ayamnya warna oranye. Boleh dihias, boleh diberi warna, dibuat bagus. Berdiri aja nak, berdiri aja nak. Berdiri, ini digeser. Mirip apa coba? Mirip apa? Iya, enggak, maksudnya hidungnya kayak apa? Kayak apa? Kayak apa Wildan? Dia tahu tuh. Kerjasama ya nak, supaya pekerjaannya lebih bagus, lebih cepat selesai. Kerjasama nak. Cuma nampak gitu masa melongo-melongo. Nih semutnya ini belum diwarnai. Putih. Semutnya semut merah.
Sudah siap? Ini yang tidak mengalami metamorfosis. Ini yang mengalami metamorfosis. Hewan apa ini? Hewan lalat. Dimulai dari tadi ya, telur lalat ya. Ini coba. Ya. Oh, coba kamu baca ini dulu. Ini jangan lupa ininya, hewan, nama hewannya apa. Sudah hampir selesai? Sudah. Mantap. Kelompok 6 sudah hampir selesai juga? Iya. Kakinya. Kenapa Jikri? Ada kesulitan? Shh, jangan main-main, biar cepat siap. Kelompok 3 bagaimana? Sini masuk. Dibuat keterangannya, Nak. Keterangannya dibuat. Ini apa keterangannya? Apa ini, lebah? Inilah ini, ratu lebah bertelur. Terus telur lebah, larva, lebah pekerja. Apa berubah? Baru pupa, udah. Jangan lupa untuk tulis keterangannya ya dari setiap hewan yang kamu buat. Keterangannya apa? Yo, waktunya sedikit lagi, Nak. Dibantu kawannya. Kerjasama. Ini belum ditulis ini keterangannya apa. Ini keterangan seperti ini. Nih, anak sapi muda gitu. Ya, ini sudah bagus, sudah dibuat keterangannya. Ya. Anak kambing muda, kambing dewasa, begitu. Sudah selesai, Nak? Sudah. Baik. Kelompok mana ini yang mau menampilkan dulu hasil dari diagramnya? Kelompok 4? Oke. Kita persilakan untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan biar semangat. Ada satu yang pegang, ya. Di sini, Nak, di sini. Ayo, perlihatkan sama temannya. Satu pegang, kemudian yang lain membacakan. Sini.
Nanti dibaca apa saja itu. Ini dipegangin nak gini nak. Ini. Kamu pegang sini sama sini. Nah, yang kamu ini, jadi yang dua bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan diagram daur hidup hewan. 1. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dikasih. Diangkat lagi nak lebih tinggi biar nampak kawannya. Dibacakan dari mana? Sapi. Sapi. Sapi kecil, sapi remaja, dan sapi dewasa. Ya. Sapi memiliki 4 lambung. Seekor sapi mampu menghasilkan waktu selama 6 jam untuk makan dan 8 jam per hari untuk mengunyah makan tersebut. Sapi punya sebutan khusus untuk setiap jenisnya. Sapi tidak bisa melihat warna merah. Nah, kemudian ini tadi apa ini tadi? Tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya? Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, contohnya apa itu? Lalat, telur lalat berubah menjadi larva menjadi kepompong menjadi lalat dewasa. 1. Lalat berkembang biak dengan cepat. 2. Lalat hidup dalam waktu yang singkat. Tidak hanya memiliki sepasang sayap. 5. Tidak memiliki gigi. 6. Diperhatikan ya, Lalat Nak. aktif di siang hari. Lalat memiliki tempat istirahat. Kesukaan lalat berpotensi mengkontaminasi makanan Anda. Satu lagi. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Seperti kecoa, telur berubah menjadi nimfa berubah menjadi kecoa dewasa. Fakta menarik. Kecoa dapat menjadi hewan kanibal. Kecoa berkembang biak dengan sangat cepat. Kecoa memiliki tubuh yang fleksibel. Kecoa tidak bisa terbang. Kecoa mampu berlari dengan cepat. Oke, mantap. Bagaimana hasil diagram kelompok 4? Bagus tidak? Selain bagus, bagaimana hasilnya? Benar atau tidak ini? Benar, mantap, luar biasa. Beri tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk. Nanti kita tempel ya hasilnya. Kelompok mana lagi ya yang mau persentase? Kelompok mana lagi? Kelompok 5, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ayo nak, ada yang megang, ada yang baca. Siapa yang baca? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan diagram daur hidup hewan. Tuh, agak diangkat nak ini biar bacanya enak. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ikan, telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Pak, langsung ke situ aja. Sini nak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Lebah meletakkan telurnya. Jangan ditutupi kawannya. Ulangi. Ini diangkat nak, yang tinggi gini. 1. Lebah meletakkan telurnya. Ya. Telur berubah menjadi larva. Larva menjadi besar. Lebah bekerja akan menutup sel dengan lilin. Larva bekerja menjadi pupa. Oke. Menjadi lebah dewasa. Kemudian selanjutnya Hewan yang mengalami metamorfosis
Itu hewan kepik ya. Dari telur, larva, pupa menjadi, iya itu hewan kepik. Kalau kita sebutnya apa itu? Kumbang kura-kura, ya kan? Yang sering ada di pohon terong biasanya. Anak-anak nggak suka tangkap itu? Enggak. Oh, ada yang pernah tangkap kumbang kura-kura? Ini dia namanya kepik, ya. Bagaimana hasil diagram kelompok 5? Bagus? Selain bagus juga hasilnya benar? Benar, mantap. Kasih tepuk mantap. 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 Ayo. Terima kasih ya. Nah, tadi kita sudah belajar berbagai macam daur hidup, diantaranya kupu-kupu. Ya kan? Anak-anak suka tidak melihat kupu-kupu? Suka melihat kupu-kupu karena apa? Cantik. Oke, kalau begitu kita mau menyanyikan lagu kupu-kupu ya? Mau? Semuanya berdiri. Ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya. Sambil bernyanyi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Suaranya. Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemas. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nyanyi ya. Ikut nyanyi dong suaranya. Kupu-kupu yang lucu, bolehkah sayap serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersedih? Semua ku hampiri, bolehkah ku turut bersama pergi? Bolehkah ku turut bersama pergi? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Barusan kita sudah nyanyi lagu apa ya, Nak? Kupu-kupu. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kira-kira bertangga nada apa ya? Wildan? Minor. Kenapa minor? Karena lebih lambat. Oke, mantap. Mantap, anak-anak ibu masih ingat dengan tangga nada. Selain dari tangga nada minor, ada tangga nada apa lagi? Mayor. Nah, sekarang kita akan berdiskusi melalui LKPD 2. Sekarang dibuka LKPD 2-nya. Kalian temukan lagu anak bertangga nada mayor dan minor yang bertemakan hewan. Seperti contohnya kupu-kupu yang sudah kita nyanyikan tadi. Oke, setelah itu nanti kamu pilih satu lagu, kelompok 1. Pilih satu lagu bertangga nada minor untuk kalian nyanyikan. Siap? Oke, waktunya 5 menit.
diletakkan aja di situ, Nak. Ayo, diskusi, Ferdi. Lagu yang bertemakan hewan ya, bertangga nada mayor dan minor. Ayo berdiskusi ya, Nak. Setelah itu kamu nanti memilih satu lagu bertangga nada minor untuk dinyanyikan. Sudah tahu mau nyanyi lagu apa kelompok 5? Lagu apa? Bertangga nada minor, Nak. Kelompok 6 mau menyanyi lagu apa kira-kira? Yang bertangga nada minor? Belum tahu? Ayo sekalian didiskusikan ya, mau menyanyikan lagu yang mana. Jangan lupa untuk tuliskan nama di LKPD-nya. Kenapa? Bagaimana? Sudah selesai, Nak? Oke, mantap. Kalau sudah selesai, kita akan menampilkan lagu bertangga nada minor pilihan kalian. Kelompok berapa ini yang mau tampil? Kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelah sini ya, Nak. Sebelah sini. Mau nyanyi lagu apa? Kelinciku. Oke. 1, 2, 3. Kau manis sekali, melompat kian kemari, sepanjang hari aku ingin menemani sepulang sekolah. Oke, yang dinyanyikan kelompok 1 tadi lagu Kelinciku sudah benar bertangga nada minor? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ayo, siapa lagi yang mau menampilkan lagunya? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo, Nak. Ayo. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang bunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lilili, lilili. Oke, yang dinyanyikan kelompok 3 lagu Burung Kutilang sudah benar bertangga nada minor? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Kayaknya kurang semangat. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Nah, dari pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian, Nak? Senang. Pada bagian yang mana kamu merasa senang? Uci? Bernyanyi. Jikri? Mengecat. Juwita? Menggambar. Radit? Mengecat juga. Oke. Nah, apakah ada materi yang terasa sulit? Tidak. Semuanya menyenangkan ya? Nah, kalau begitu dari awal sampai akhir tadi kita sudah belajar apa saja ya, Nak? Rogo? Daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan, Nak? Tama? Iya, proses pertumbuhan dari lahir sampai menjadi dewasa. Ada berapa jenis daur hidup? Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa jenis daur hidup? Uci? 2 apa saja, Uci? Iya, dengan cara metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Tidak mengalami metamorfosis maksudnya apa ya? Ayo. Denisa tahu? Tidak mengalami metamorfosis? Ada yang lain yang tahu? Dharma? Iya, tidak ada perubahan bentuk. Kalau metamorfosis bagaimana? Rogo? Ada perubahan bentuk. Oke. Nah, selain daur hidup kita sudah belajar apa lagi ya? Ajra? Tangga nada. Tangga nada apa saja, Nak? Tama? Mayor dan minor. Tangga nada mayor itu seperti apa? Dopi? Bersemangat. Kalau minor, Uci? Bersedih. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham semua ya materi hari ini? Baik, kalau sudah, berarti kita evaluasi ya. Oke, siapa mau bantu Bu Guru bagi evaluasi? Rogo, Tama. Bagikan ini aja. Bagikan aja gitu. Semua sudah dapat evaluasi? Nah, kalau begitu sekarang mulai mengerjakan, waktunya 5 menit ya, Nak. Ayo dimulai dari sekarang. Ayo. Iya. Sudah selesai, Nak? Kalau sudah, masing-masing kelompok dikumpulkan, baru nanti dikumpulkan ke depan. Jangan lupa tulis namanya, oke? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 sudah. Iya, iya.
Sudah semua dikumpul? Baik, Ibu akan bacakan hasil evaluasi dari punya Tama, nilainya 90. Beri tepuk tangan untuk Tama. Kemudian punya Jikri 80. Beri tepuk tangan untuk Jikri. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu ya nak. Siapa mau bantu Bu Guru pimpin doa? David. Terima kasih David, terima kasih anak-anak ibu semuanya, terima kasih sudah semangat hari ini, teruslah semangat belajar, jangan lupa untuk selalu belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Nanti bukunya dirapikan, kemudian alat tulisnya juga dirapikan, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.